Kamis Pon ini rata-rata memiliki pribadi yang baik loh Mbak E. Tapi karena kebaikannya itu justru identik, nampak tidak terlihat, tidak membekas di sanubari seseorang, si weton Kamis Pon ini terkadang dirinya itu merasa tersingkirkan, merasa tidak dihormati, tidak dihargai. Tuhan itu memberikan rezekinya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi untuk ini sekian, ini sekian, ini sekian, itu sudah dikonsep. Jadi rahasianya adalah banyak orang yang memiliki weton Kamis Pon mengeluhkan bahwa beliau ini susah rezeki, susah jodoh, dan seperti hilang wibawanya. Di sini saya akan mencarikan solusi bersama pakarnya weton berdasarkan primbon Jawa. Menurut Mbahnya ini, apakah ada solusi dari permasalahan tersebut, Mbah? ya, ini manut ilmu titen. Jadi weton Kamis Pon ini memang identik dia itu susah rezeki. Berbicara tentang rezeki, saya akan mengulas sedikit. Ini bisa ada kaitannya dengan trah garis keturunan yang artinya itu menyangkut daripada sebuah karma. Lalu yang kedua, ini susah jodoh. Ini sebetulnya ada kaitan dengan adanya sebuah keikhlasan dan kehati-hatian di dalam sebuah perilaku maupun tindakan. Dan kemudian hilang wibawa. Weton Kamis Pon ini banyak sekali yang merasa bahwa dirinya itu bagaikan tidak berharga. Itu disebabkan karena menurut primbon Jawa bahwa weton Kamis Pon ini kategori masuk di dalam sebuah satriya wira, seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur, tapi justru identik lebih banyak dipermalukan atau dibuat malu oleh orang lain. Jadi dari banyak perbuatan positifnya itu seperti tidak membekas di sanubari orang lain. Nah, ini tentu semuanya akan ada efeknya jika tidak mampu menelaah lebih dalam. Berarti kalau dijabarkan itu kan terlalu luas, Mbah. Ini saya mau tanya satu persatu dulu, mulai dari rezeki. Solusi dari yang katanya ini sulit rezeki itu sebaiknya bagaimana? Ya, seorang Kamis Pon ini jika sulit rezeki itu biasanya sesuatu yang mendominasi, walaupun nggak semuanya ya, yang kebanyakan rata-rata itu dari garis trah keturunan, dilahirkan dari golongan orang tidak mampu ataupun kelas menengah ke bawah gitu. Itu akan diuji. Jadi jangan disesali dengan adanya sulit rezeki itu tadi. Rezeki itu bisa dicari dan tentu ada solusinya. Solusinya agar mudah untuk mendapatkan rezeki itu diawali dengan rasa bersyukur terhadap Tuhan semesta alam. Jadi seumpama kita diberi uang 10.000 ya disyukuri, diberi rezeki 20.000 disyukuri. Karena kita harus mengumpamakan diri kita. Kalau kita memberi seseorang dengan nominal yang sedikit, kita tidak begitu dihargai, otomatis respek kita bagaimana terhadap orang itu. Demikian juga Tuhan. Hal yang terpenting ini adalah bersyukur. Terkadang kita suka lupa, kita diberi nafas itu memiliki kebahagiaan yang berlipat ganda jika dibanding dengan yang namanya materi itu tadi. Lalu yang kedua, Tuhan itu memberikan rezekinya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi untuk ini sekian, ini sekian, ini sekian, itu sudah dikonsep. Jadi rahasianya adalah mencari kepercayaan dari Tuhan. Dengan rezeki yang didapatkan, bagaimana cara mengelola. Nah, ini kaitannya kalau dikelola dengan sebaik mungkin, itu sebetulnya bagian dari rasa syukur juga. Tapi ini lebih dengan praktek yang nyata gitu. Jadi spesifiknya bisa dikatakan untuk lepas dari himpitan ekonomi itu, biar dimudahkan rezeki ya bersyukur. Tadi memanfaatkan dengan cara ya mengelola rezeki yang ada itu sebaik mungkin untuk tujuan-tujuan yang baik tentunya ya di hadapan Tuhan dan sesuai dengan takarannya. Karena begini juga, weton Kamis Pon ini
identik dia itu rela berkorban, dia itu rela menderita buat orang lain. Jika dia sudah baik dengan seseorang, dia tanpa memikirkan dirinya sendiri. Nah, sesuatu yang berlebihan itu Tuhan tidak menyukai. Jadi lakukanlah kebajikan yang sesuai dengan takarannya gitu. Dengan sebuah keikhlasan juga. Ketika kita sudah berbuat baik sesuai dengan takarannya, karena masuk di dalam sebuah satrio wirang, kami Spon ini rata-rata memiliki pribadi yang baik loh Mbak E. Tapi karena kebaikannya itu justru identik, nampak tidak terlihat, tidak membekas di sanubari seseorang, sehingga orang itu tidak ada niat ingin membalas budi terhadap weton tersebut. Nah, hal itu membuat si weton kami Spon ini terkadang dirinya itu merasa tersingkirkan, merasa tidak dihormati, tidak dihargai, merasa menghadapi orang yang tidak tahu terima kasih. Akhirnya kalau tidak pandai di dalam sebuah keikhlasan itu, satrio wirang, ya dia akan selamanya dalam penderitaan itu. Maka bagaimana caranya satrio wirang supaya bisa menjadi satrio sejati? Jadi ya lakukanlah kebaikan, kebajikan itu sesuai dengan takarannya dan harus mampu ke dalam sebuah keikhlasan. Nah, kuncinya juga di dalam memberi pertolongan bentuk apapun terhadap orang lain, kalau bisa, jika sudah manut dengan takarannya itu, jangan mengharap belas kasihan kembali dari orang lain, tapi mengharap berkah dari Tuhan. Nah, dari sini otomatis akan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan itu sendiri. Kalau udah dipercaya itu gimana sih? Dipercaya sama bos saja itu udah gampang ya kalau masalah ekonomi ya, apalagi dipercaya oleh Tuhan. Nah, ini kaitannya dengan soal masalah rezeki. Kalau untuk masalah jodoh gimana Mbak? Masalah jodoh banyak sekali, walaupun tidak semuanya weton Kamis Pon ini ya. Memang weton Kamis Pon ini akan diuji untuk sebagian di antara mereka itu dengan susah jodoh. Dia sudah ada jodoh kemudian dia harus bercerai. Saya mengamati manut ilmu titen dalam pandangan saya ya, bukan hanya dari ilmu titen dari Primbon Jawa saja. Saya mengamati secara pribadi pun sama seperti itu. Yang harus dilakukan agar didekatkan dengan jodohnya, maka harus dapat menjaga perilakunya, temperamen yang disimpan di dalam hati, karena dipermalukan itu tadi dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan dia memendam dengan berbagai macam argumen-argumen yang sifatnya itu negatif kalau tidak mampu membawanya gitu. Nah, sehingga aura itu akan banyak tertutup. Jadi inner beauty, semacam kayak aura daya tarik, atau mungkin kalau seorang laki-laki itu daya tariknya tampan, wajahnya bersinar, tampak punya perilaku yang baik. Kalau seorang wanita ayu rupawan gitu ya, memiliki sopan santun yang betul-betul keluar dari lubuk hati. Dan solusi yang terbaik adalah harus hilangkan rasa dendam, rasa benci terhadap siapapun di lubuk hati. Harus sampai kepada fitrahnya. Bagaikan satu istilah ini, kertas itu menjadi putih kembali gitu. Bukalah lembaran baru supaya nanti didekatkan dengan jodohnya. Saya yakin jika mampu seorang weton Kamis Pon ini di dalam keputihan hatinya, maka akan sampai kepada jodohnya dan layak untuk mendapat ketenangan maupun kebahagiaan gitu. Dan kemudian yang biasanya dipermalukan itu sudah akan menjadi tambar. Dengan perlakuan seseorang yang mempermalukan, dia tidak akan mempermasalahkan jika dia sudah betul-betul mengaku bahwa dirinya itu dewasa, mengenali sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri. Maka keberuntungan tidak hanya rezeki dan jodoh ya, keberuntungan apapun itu akan banyak berpihak kepada weton tersebut. Dan ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan itu harusnya akan dia dapatkan begitu. Harus difahami bahwa segala ujian itu datangnya dari Tuhan semesta alam. Seberapakah keikhlasan yang dimiliki dari weton tersebut? Jika dia mampu dipermalukan, dia tidak menganggap, dia tidak kehilangan kepercayaan diri, ya maka
semuanya akan berpihak, semesta alam pun akan menghormatinya gitu. Dari segala sisi, rezeki, jodoh ya, bahkan untuk masalah kewibawaan akan kembali. Wibawa kembali, dia akan sampai pada kemuliaan dan dia layak untuk hidup tenang dan penuh dengan kebahagiaan gitu. Itu sebuah solusi yang baik untuk weton Kamis Pon menurut ilmu titen saya dan ilmu titen Primbon Jawa. Jadi itu tadi solusi dari Mbah Karso mengenai weton Kamis Pon ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Kita jumpa pada konten berikutnya.